Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kita masih ada di playlist riset operasi, dan kali ini kita ada di konten yang ketiga, yaitu terkait tentang linear programming. Nah, kalau teman-teman udah cek konten sebelumnya, kita udah pernah bahas linear programming yang paling simpel, sederhana sekali, dengan 3 constraint dan 2 variabel. Untuk yang sekarang kita kenal dengan namanya linear programming simplex, di mana kita akan coba mengekspand dari yang tadinya 2 variabel menjadi 3 variabel, atau dengan kata lain menjadi 3 produk dengan tetap menggunakan 3 constraint sementara ini. Ya, kurang lebih teman-teman ingin tahu bagaimana cara menghasilkan nilai optimumnya. Kita sekarang akan masuk ke dalam materi terkait tentang penggunaan linear programming simplex tadi. Seperti biasa, teman-teman tetap menggunakan software QM berbasis Excel. QM berbasis Excel ini sebagai alat bantu kita, dan sekarang kita akan masuk dalam konteks study case. Introduksinya adalah kurang lebih kita menggunakan perusahaan untuk memproduksi baju, tapi kali ini kita menggunakan 3 variabel. Ya, 3 variabel ini adalah 3 variabel yang akan digunakan untuk mengekspand dari linear programming tadi dengan tetap menggunakan 3 constraint. Kemudian setelah itu kita akan coba hasilkan berapakah nilai optimumnya. Untuk in detail, mari kita cek konten materinya. Oke, teman-teman Independent Training, setelah kemarin kita membahas terkait tentang linear programming yang memang kasusnya cukup sederhana sekarang dan metode grafik, sekarang kita akan coba menggunakan metode simplex. Jadi metode simplex seperti yang sudah disampaikan di awal memang digunakan untuk lebih dari 2 variabel. Jadi teman-teman moga-moga di dalam pemahaman ini sudah bisa membedakan apa variabel yang biasa kita rujuk menjadi berapa macam produk dan berapa constraint, ataupun constraint adalah berapa alat yang kita punya. Nah, sekarang kita coba kembangkan pembelajaran kita yang kemarin metode grafik. Karena metode grafik kalau teman-teman perhatikan dia mempunyai sumbu X dan sumbu Y, artinya dia memang hanya terbatas pada 2 produk, karena kalau grafik ya pasti hanya akan ada sumbu Y dan sumbu X. Nah, sekarang memang kita tidak menggunakan grafik lagi karena sekarang sudah menjadi 3 variabel. Nah, kita coba bedah lagi kasus soalnya, yaitu adalah PT Baju Kostum melakukan ekspansi dengan memperluas jenis produknya menjadi 3 macam, ya. Kemudian yang kalau kemarin kita 2 macam ya, cuma hanya di kaos dan di kemeja. Sekarang rupanya ekspansi dengan menambah celana pada variabel ketiga dengan tetap menggunakan 3 alat. Alat ke-1, alat kedua, dan alat ketiga. Nah, susunan soalnya saya coba ubah, teman-teman moga-moga tidak bingung. Yang produksi pertama atau variabel pertama, kaos diproduksi dengan 2 jam di alat 1 dan 6 jam di alat 2. Keuntungan kaos itu adalah 6.000, atau kita bisa bilang objektifnya ya, dengan kapasitas maksimum 12 jam atau constraint-nya ya. Moga-moga teman-teman nanti tidak bingung kalau diubah susunan soalnya. Yang kedua atau variabel kedua diproduksi dengan 4 jam di alat pertama dan 7 jam di alat kedua tanpa alat ketiga. Keuntungan kemeja atau objektifnya 8.000 dengan kapasitas maksimum dari mesin yang kedua adalah 32 jam atau sama dengan constraint-nya. Yang ketiga atau variabel ketiga yaitu celana diproduksi dengan 6 jam di alat pertama, 4 jam di alat kedua, dan 8 jam di alat ketiga. Keuntungannya maksimumnya adalah sebesar 8.000, yang kemudian kapasitas maksimumnya adalah 16 jam ya. Nah, sekarang dengan pemahaman soal ini coba kita coba selesaikan kombinasi produk secara optimal ya. Nah, ini adalah soalnya. Sekarang kita pindah ke QM berbasis Excel-nya, diklik Excel QM-nya. Kemudian kita ambil by chapter, sementara ini kita masih menggunakan linear programming dengan metode simplex ya. Nah, title-nya bisa dikasih nama perusahaan. Kemudian number of constraint-nya sekarang kita kembangkan menjadi 3. Yang kemarin pun 3, yang nanti kita kembangkan adalah number of variable-nya menjadi 3 ya. Objektifnya tetap maksimum ya. Jadi constraint-nya 3 karena 3 alat, variabelnya 3 karena 3 produk ya. Oke, sudah keluar. Nah, kalau teman-teman perhatikan tidak ada lagi pilihan grafiknya karena memang tidak bisa memproduksi grafik ya. Kita hanya bisa memproduksi nilai optimum saja tanpa ada optional lainnya ya. Nah, sekarang untuk maximize-nya itu sudah ditentukan adalah 6.000, 8.000, dan 8.000 ya. Tadi sudah disampaikan constraint pertama
untuk membuat supaya ini enak bacanya, ini kaos, kemeja, dan celana. Kemudian konsten pertama alat 1, alat 2, alat ketiga ya. Untuk memproduksi kaos dia 2 jam di mesin pertama dan 6 jam di mesin kedua, tidak masuk ke mesin ketiga. Kemeja dia diproduksi 4 jam di alat pertama, 7 jam di alat kedua tanpa masuk ke alat ketiga ya. Sementara untuk celana dia diproduksi 6 jam di alat pertama, 4 jam di alat kedua, dan 8 jam di alat ketiga. Kapasitasnya jangan lupa, untuk alat pertama dia hanya di 12 jam, alat kedua kapasitasnya maksimum di 32 jam, dan di alat ketiga dia kapasitasnya maksimum di 16 jam ya. Nah, itu teman-teman inputan data yang dibutuhkan, jadi moga-moga tidak mengalami kesulitan sekalipun soalnya dirubah susunan dari variabel, constraint, dan profitnya ya. Nah, seperti biasa setelah data dimasukkan, angkanya hati-hati jangan ada yang salah. Kemudian kita klik Run Excel Solver. Nah, sekarang sudah keluar teman-teman hasilnya, oke. Nah, dari sini teman-teman kita bisa memperoleh hasil bahwa maksimum itu adalah untuk kaos dia diproduksi di sekitar 5 kaos, sementara kemeja disarankan untuk tidak diproduksi. Kemudian ini dimungkinkan karena antara profit serta penggunaan utilisasi jam itu hampir tidak memberikan laba. Sementara yang ketiga itu adalah untuk celana itu diproduksi kurang lebih sekitar 0,28 ya. Dan keuntungan maksimum yang bisa dicapai dengan komposisi produksi 5,1 tanpa memproduksi kemeja dengan memproduksi celana sebanyak 0,28, maka keuntungan maksimum yang bisa kita peroleh adalah 33.000, karena ini kita kali 1000 nanti, karena inputan maksimumnya adalah 6.000, 8, dan 8, maka keuntungan maksimumnya adalah 33.142 rupiah ya. Sehingga kalau kita boleh tuliskan interpretasi ya, untuk mencapai keuntungan optimal dengan asumsi 3 produk dan 3 alat, yaitu adalah kombinasi produksi 5,1 kaos dan 0,28 celana untuk menghasilkan keuntungan sebesar 33.142 rupiah. Kalau teman-teman perhatikan di result sebelah kanan, constraint-nya ya ada yang menghasilkan angka 2,28 ya. Kalau teman-teman perhatikan untuk alat ketiga, kita berikan catatan alat ketiga dengan pencapaian objektif sebesar 33.000, dengan pencapaian objektif sebesar 33.124 rupiah, optimalisasi alat ketiga tidak berjalan maksimal. Artinya pada saat untuk menghasilkan 33.142,9 yang digunakan itu hanya sebesar 2,2 jam. Artinya masih ada idle capacity atau mesin tidak digunakan sebanyak 13,7 jam dari total kapasitas mesin 16 jam ya. Nah, ini adalah informasi tambahan teman-teman bahwa memang kita tidak bisa memaksimumkan semua mesin pada saat kaos, kemeja, dan celana sudah diperoleh profitnya sebesar 6, 8, dan 8. Artinya nanti teman-teman bisa merubah dari posisi
penggunaan, katakanlah kita mau efisien, nanti teman-teman boleh setelah ini mengganti angkanya bagaimana kalau ternyata untuk memproduksi kaos ternyata dia tidak perlu 2 jam tapi mungkin hanya 1 jam, ya. Entah mungkin dalam praktiknya kita membeli mesin yang lebih canggih dari negara lain, kita bisa membeli series mesin yang jauh lebih canggih lagi. Kemudian alat kedua mungkin untuk membuat kaos nggak perlu 6 jam karena kita sekarang import mesin lebih canggih lagi, jadi cuma 4 jam. Nah, apa yang terjadi? Nah, nanti silakan teman-teman boleh praktekkan setelah ini karena sudah saya guide bagaimana langkah awalnya sehingga nanti bisa menghasilkan hasil yang berbeda, ya. Jadi jangan lupa setelah data dimasukkan, ketemu hasil dan dibaca sebelah kanan sini rupanya ada surplus sebesar 13,7 jam. Dan kita berikan informasi kepada perusahaan ternyata alat ketiga ini masih posisinya idle untuk hasil maksimumnya sebesar 13,7 jam dari total kapasitas mesin 16 jam, ya. Sehingga perusahaan bisa mengambil keputusan, bisa mengambil pertimbangan apakah kita akan memproduksi seberapa banyak dengan alat yang modelnya seperti apa, ya, karena rupanya alat ketiga ini tidak berjalan secara maksimum karena keuntungan sudah tercapai, ya. Itu dia kurang lebih teman-teman, moga-moga bisa membedakan antara metode grafik pada konten sebelumnya dan sekarang metode simplex karena kita sudah mengekspand variabel kita menjadi 3 dengan asumsi menggunakan constraint juga tetap 3, ya. Dan jangan lupa yang paling penting adalah untuk memberikan interpretasi kepada para pembaca sehingga mereka bisa terbantu oleh hasil analisis yang kita kerjakan secara teknis. Oke teman-teman, gimana? Udah ya tadi ya cara merun untuk menghasilkan titik optimum dengan menggunakan QM for Excel, tapi kali ini kita mengekspand variabelnya menjadi 3 variabel tetap dengan 3 constraint. Moga-moga teman-teman juga bisa tetap fokus pada interpretasi hasil karena orang lain mungkin hanya akan bisa membaca interpretasi hasilnya saja dan kita yang mengolah datanya, ya. Semoga bermanfaat. Tetap jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training.